Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan baik di malam hari ini. Ibu Bapak, Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bertemu dengan berbagai macam peraturan yang ada dalam kehidupan ini, maka kita akan menemukan ada peraturan-peraturan yang melarang kita melakukan sesuatu. Juga ada peraturan-peraturan yang mengharuskan kita melakukan sesuatu. Dan kedua hal ini berada dalam dinamikanya. Kita tidak cukup hanya menjadi orang-orang yang berhenti melakukan sesuatu yang dilarang, namun kita juga diajak untuk menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang dihimbau, dianjurkan, bahkan diharuskan di dalam sebuah peraturan. Dan hal itu akan membuat kita menjadi orang yang secara utuh menghadapi berbagai peraturan yang ada. Misalnya, kita tidak cukup mengatakan bahwa, wah, saya sih warga negara yang baik, saya tidak pernah berbuat kriminal. Namun lalu kita tidak menunaikan kewajiban kita, misalnya membayar pajak. Atau kita katakan, oh kalau di dalam keluarga sih saya nggak pernah ya untuk melakukan hal-hal yang pornografi, nggak ada tontonan dan sebagainya, nggak pernah ada di rumah saya. Namun kemudian kita tidak menjaga kekudusan rumah tangga kita saat kita berada di luar. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, maka di dalam kehidupan yang kita jalani, antara apa yang jangan dan apa yang harus, antara apa yang tidak boleh dengan apa yang dianjurkan, mesti sama-sama kita laksanakan. Firman Tuhan dari dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 12 mengatakan, "Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang." Firman Tuhan menganjurkan kita untuk melakukan dua hal, yaitu untuk menanggalkan. Menanggalkan berarti menolak, melepaskan semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Lalu tidak hanya cukup di situ saja, bahwa hidup beriman bukan hanya sekedar tidak berbuat dosa. Namun hidup beriman adalah hidup mengusahakan, memperjuangkan, melakukan kekudusan. Firman Tuhan mengatakan supaya kita dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dan dengan demikianlah dinamika kehidupan kita sebagai orang yang beriman, maupun juga sebagai manusia. Bahwa hidup ini bukan hanya soal ya dan tidak, bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, namun bagaimana kita dalam kehidupan ini bisa menjalankan apa yang harus kita jalankan, dan kemudian menghentikan apa yang tidak boleh atau jangan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita menjadi umat beriman yang bukan hanya pasif berhenti melakukan hal-hal jahat, namun kita menjadi umat beriman yang aktif ketika kita mengupayakan setiap hal baik dalam kehidupan kita. Menjadi warga negara yang baik bukan hanya kita sekedar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat kepada sekitar kita. Warga negara yang baik adalah orang-orang yang juga terus mengupayakan toleransi, meningkatkan kerukunan, menjaga situasi lingkungan supaya segala kehidupan kita berlangsung dengan baik dan penuh damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan menolong kita, menguatkan kita untuk terus mengupayakan kekudusan hidup kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan terus menjalankan hidup ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa doa kami karena kami percaya Tuhan mendengar. Tuhan, kami hendak menjalankan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, hal-hal jahat dan dosa dalam hidup ini. Juga
Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan, dalam terang Tuhan, mengupayakan setiap perbuatan baik di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga, dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, kami berdoa, tak jemu-jemu kepadamu Tuhan, mohon perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami sebagai Indonesia. Kiranya kami bisa lepas dari masa COVID-19 ini Tuhan, ketika kami memiliki sebuah daya tahan tubuh yang kuat, semakin banyak orang-orang, semakin banyak masyarakat yang tervaksin, semakin banyak orang-orang yang juga memiliki kekebalan, sehingga kehidupan dapat terus membawa pengharapan bahwa ke depan akan lebih baik. Berkatilah setiap pelaksanaan vaksinasi yang dijalankan di klinik Geria Kasih Indah maupun di berbagai tempat. Juga berkatilah Tuhan setiap para distributor vaksin, para produsen, setiap orang-orang yang mengambil kebijakan, juga aparat pemerintah pusat dan daerah-daerah. Kiranya melalui kebijakan yang diambil, sekalipun hal itu sulit, namun kami kiranya bisa menjalaninya bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kami sebagai bangsa dan negara dapat terus memiliki keadilan, persatuan, dan kami juga bisa terus mengembangkan kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar golongan, sehingga kami bisa berjuang untuk bersama. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di dalam dunia ini agar kiranya gereja-Mu terus membawa kesaksian dan berkat. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang berada dalam pergumulan rumah tangga, dalam hubungan atau relasi yang sedang mengalami persoalan, maupun juga di dalam usaha atau juga pekerjaan yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini, maupun juga mereka yang sedang mengalami sakit atau memiliki anggota keluarga yang sedang sakit, baik karena virus COVID maupun juga dalam kondisi-kondisi sakit yang sedang menjadi pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka, kiranya Engkau menjamah dan memulihkan, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan di tengah-tengah kelemahan tubuh, biarlah mereka dapat membawa kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Tuhan, Engkau juga yang kiranya menyertai setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam studi mereka, agar di dalam studi mereka terus memperoleh ilmu pengetahuan yang cukup untuk menghadapi masa depan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk berbagai kerinduan dan doa-doa kami di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami, biarlah kami terus berserah kepadamu, dengar-dengaran kepadamu, dan siap untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Besertalah Tuhan dengan kami di malam ini dalam istirahat kami, maupun saat esok hari kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, selamat beristirahat dan salam 3S. Sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.